Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, di video kali ini kita akan membahas momen perdana latihan di timnas, skema Patrick Kluivert buat Aussie panik. Sebelum itu, yang baru bergabung bisa dukung dulu channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih yang sudah subscribe. Di video kali ini kita akan membahas video yang beredar, gelombang kedatangan pemain timnas Indonesia di Australia terus menjadi perhatian seluruh pencinta timnas Indonesia. Meski datang dari beberapa belahan benua, namun manajer timnas Indonesia Sumarji memastikan kondisi terkini di skuad Garuda. Di mana menurutnya saat ini Justin Hubner dan kawan-kawan dalam kondisi yang baik, bahkan menyebabkan timnas Indonesia dalam fase kepercayaan yang tinggi, skuad yang semakin komplit. Ini menjadi salah satu alasannya kalau melihat komposisi pemain dan kualitas pemain sekarang ini, seharusnya semuanya dalam kondisi yang betul-betul percaya diri untuk bisa mencuri poin di Australia. Sebagai informasi, Ivar Jenner dan kawan-kawan telah menjalani pemeriksaan kondisi setelah tiba di Australia. Setelah itu para pemain timnas Indonesia pun langsung menggelar sesi latihan. Ini menjadi sesi latihan pertama tim Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert. Sementara itu, dengan kehadiran sejumlah pemain anyar di bawah pelatih baru, tentu akan sangat dinanti gebrakan strategi yang akan digunakan untuk menghadapi The Socceroos. Salah satunya adalah kehadiran Joey Pelupessy di lini tengah timnas Indonesia yang disebut bisa berduet dengan Tom Haye saat skuad Garuda melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini diyakini untuk mempersulit Australia menembus lini pertahanan. Sekarang persaingannya sangat ketat karena dengan adanya Joey Pelupessy akan memberikan juga persaingan kepada Ivar Jenner. Saya bukan mengatakan bahwa Ivar Jenner ini pemain yang jelek. Enggak pernah, justru dia pemain yang bagus, ujar Bung Binder. Bung Binder juga menuturkan terdapat perbedaan signifikan antara Joey Pelupessy dan Ivar Jenner, di mana Ivar bermain lebih dekat dengan pertahanan, sementara Joey Pelupessy bermain lebih dekat ke lini serang. Jika Ivar Jenner lebih banyak merebut bola, namun untuk Joey Pelupessy bisa melakukan yang namanya counter pressing dan bisa bergerak dengan bola alias tipe pemain destroyer. Dan menurut Bung Binder, sejauh ini timnas Indonesia belum memiliki pemain seperti Joey Pelupessy. Oleh karena itulah dia merasa jika Joey Pelupessy diturunkan Patrick Kluivert, maka timnas Indonesia akan memiliki serangan yang berbeda. Dengan demikian Tom Haye pun akan banyak berpikir bagaimana menyalurkan bola dengan Joey yang akan menjadi perisai atau pelindungnya, di mana Joey pun akan melindungi Tom Haye untuk melakukan pekerjaannya bermain kreatif memberikan suplai bola ke depan. Selain itu, Bung Binder pun juga menuturkan bahwasanya permainan Joey Pelupessy juga hampir mirip dengan Ivar Jenner. Dia mengatakan Joey kerap melepaskan tendangan-tendangan mematikan dari luar kotak penalti. Tentu bisa dibayangkan ya sedikit banyak perubahan yang akan terlihat dalam permainan timnas Indonesia. Apalagi Patrick Kluivert juga masih akan mendapatkan suntikan tenaga pemain keturunan anyar yakni Dean James. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari Surabaya dan Semarang tersebut sedang on fire bersama klubnya. Bahkan ia masuk Team of the Week di Eredivisie Belanda sebelum bergabung dengan timnas Indonesia. Nah, hadirnya Dean James pun juga bisa membuat Patrick Kluivert punya opsi baru untuk winger, apalagi skuad Garuda kini masih kekurangan pemain sayap akibat Ragnar Oratmangun yang harus absen lantaran akumulasi kartu. Selain itu, Egy Maulana Fikri pun juga harus absen karena mengalami cedera. Ia tidak bermain dalam laga terbaru Dewa United. Namun jika mengincar posisi bek kiri di skuad Garuda, Dean James sendiri harus bersaing dengan Kelvin Verdong yang tampil apik. Selain itu, posisi tersebut pun juga bisa dibilang gemuk di timnas Indonesia karena masih ada nama Sain Patinama serta Pratama Arhan. Sebagai informasi, Dean James sendiri resmi berstatus WNI usai menjalani sumpah pada Senin, tanggal 10 Maret tahun 2025. Kini pemain Go Ahead Eagles itu juga dikabarkan telah resmi untuk pindah federasi dari KNVB ke PSSI. Dalam hal ini Dean James pun mengaku sangat gembira pada akhirnya bisa eligible untuk membela timnas Indonesia. Tentu saja ini kehormatan untuk saya membela timnas dan tentu saja dalam jangka pendek lolos ke Piala Dunia. Buat saya Indonesia dalam darah saya, kehormatan untuk membela negara, ungkap Dean James. Sementara itu seluruh pemain timnas Indonesia yang telah tiba di Australia sendiri pun terus mematangkan persiapannya. Kemarin para pemain terpantau telah melakukan latihan ringan sebagai bentuk recovery usai perjalanan panjang.
Dalam hal ini game plan dan taktik pun tentunya sudah disiapkan betul oleh Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya. Mengingatkan kembali timnas Indonesia mengalami perubahan yang sangat drastis dari pertemuan terakhir melawan Australia di Jakarta tanggal 10 September tahun 2024 lalu. Di mana pada laga yang berakhir imbang tanpa gol itu Indonesia masih dilatih oleh Sintayong. Hal ini pun membuat pelatih timnas Australia, Tony Popovic mengatakan tim pelatih Australia harus memantau perkembangan skuad Garuda terkini. Pelatih 51 tahun itu menyadari betul perubahan besar-besaran yang dilakukan oleh Indonesia. Kami jelas tidak meremehkan Indonesia, kami memantau mereka dan mereka punya 7 pelatih dan staf yang baru. Jadi mungkin ada perbedaan dari apa yang biasa mereka lakukan sebelumnya, imbuh Popovic. Bahkan Popovic mengakui timnas Indonesia akan menjadi lawan yang tangguh apalagi kini banyak pemain naturalisasi anyar yang memperkuat timnas Indonesia seperti halnya Miss Hilgers, Kevin Dix, Eliano Reijenders, Dean James, Joey Pelupesi, hingga Ole Romeni. Oke, itulah sekilas video dari admin, semoga bermanfaat membantu perkembangan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.